Nah, dari Nabi Ibrahim, lalu tulisan itu berkembang ya. Tadinya guratan, masuk ke Nabi Yusuf alaihissalam. Nah, Nabi Yusuf ini hidup di Mesir ya. Mesir ini terkenal dengan sebuah tulisan kuno ya. Tulisan kuno, tulisan Mesir mungkin kita sering melihat ya di gambar-gambar. Nah, tulisan ini setiap zaman itu mengalami perkembangan ya. Nah, salah satu perkembangan yang pesat itu berada pada zaman Nabi Yusuf alaihissalam, di mana Nabi Yusuf itu terkenal sebagai bendahara negara ya. Artinya apa? Nabi Yusuf itu pandai dalam mencatat. Nah, ketika Nabi Yusuf mencatat, maka otomatis Nabi Yusuf akan menciptakan simbol-simbol baru ya dalam catatannya. Contoh misalnya simbol burung ya. Nah, itu ada maknanya. Lalu dibuat lagi simbol seperti sapi misalnya, itu pun ada maknanya. Dan itu maknanya itu Nabi Yusuf sendiri yang menciptakan ya. Karena Nabi Yusuf menemukan ilmu baru ya. Sebentar. Oke. Maka di zaman Nabi Yusuf itu tulisan itu mulai berkembang ya. Tulisan yang kita pahami sebagai tulisan orang Mesir kuno ya. Nah, sorry. Kemudian berikutnya, setelah Nabi Yusuf, maka kita masuk ke zaman era Nabi Musa. Sama seperti zamannya Nabi Ibrahim ya. Di Nabi Musa ini, Nabi Musa tinggal di Mesir. Karena itu Nabi Musa itu menggunakan bahasa Mesir. Jadi kurang tepat ya kalau ada pemahaman bahwa Nabi Musa itu menggunakan bahasa Ibrani ya, karena mereka keturunan dari bangsa Israel ya. Karena Nabi Musa itu tinggalnya di Mesir, dan pada saat Nabi Musa itu ada ya, itu bahasa Ibrani itu belum ada. Yang ada dan populer itu ya bahasa Mesir. Artinya kitab Taurat yang asli itu menggunakan bahasa Mesir kuno dia. Dan cara penulisannya sama ya, di lempengan batu dia. Jadi batu lempengan itu digurat dengan simbol-simbol. Nah, kemungkinan seperti itulah bentuk Taurat zaman dahulu ya, berupa lempengan-lempengan yang berada yang digurat ya, seperti itu. Dan lempengan itu dilapisi dengan cairan emas, karena di zaman Nabi Musa itu teknik peleburan emas itu sangat terkenal ya. Jadi segala sesuatu yang berharga itu mereka lapisi dengan emas. Nah, itu di zaman Nabi Musa. Lalu masuk ke Nabi Daud. Nah, di zaman Nabi Daud alaihissalam itu muncul lagi yang dinamakan Zabur ya. Zabur itu sama perkembangan simbol ya, simbol Al-Quran itu di zaman Nabi Daud sudah mulai berbentuk seperti tulisan ini ya, lempengan besi deh ya. Nah, Nabi Daud itu menggunakan lempengan besi karena Nabi Daud terkenal sebagai pandai besi ya. Karena itu Nabi Daud memiliki kitab Zabur yang ditulis di lempengan besi. Nah, salah satu yang fenomenal itu, salah satunya adalah tulisan Bismillah ya, yang ada di lempengan emas, yang katanya itu peninggalan Nabi Sulaiman yang ada di Indonesia ya, begitu. Karena memang di zaman Nabi Daud itu pandai memanfaatkan besi ya. Ya, seperti itu. Lalu masuk ke zaman Nabi Sulaiman. Nah, di zaman Nabi Sulaiman ini kerajaan Bani Israel itu mulai terbentuk ya. Kerajaan Israel itu terbentuk dia. Maka muncul bahasa. Nah, bahasa Israel inilah yang awal mula munculnya bahasa di Timur Tengah ya. Dengan adanya negara, dengan adanya kerajaan, Nabi Sulaiman membuat kerajaan, maka muncul pula bahasa dari kerajaan tersebut. Nah, bahasa inilah yang menjadi awal mula cikal bakal bahasa Ibrani ya. Nah, kemudian pada zaman yang sama ya, di zaman Nabi Sulaiman juga itu
perkembangan bahasa itu meluas dia sampai ke saudaranya di mana, di Arab ya, muncul pula bahasa Arab ya. Nah, hanya saja memang yang saat itu terkenal itu bahasa Ibrani. Kenapa? Karena di zaman Nabi Sulaiman itu Ibrani itu mungkin menguasai hampir seluruh dunia. Posisinya itu, kerajaannya itu ada di Palestina. Nah, Palestina itu pusatnya ya. Kalau di peta itu pertengahan dunia dia. Nah, jadi dari pertengahan dunia itu Nabi Sulaiman itu menyebarkan dakwahnya ke seluruh penjuru dunia. Nah, kemudian dari Nabi Sulaiman masuk ke Nabi Isa. Di zaman Nabi Isa ini bahasa yang mulai masuk itu bahasa Romawi dia. Yunani, Romawi, ya seperti itu. Kitabnya sendiri itu ditulis di lembah sungai mati ya, yang gulungan laut mati. Nah, itu yang terkenal gulungan laut mati. Jadi di zaman Nabi Isa itu tulisan mulai ditulis di lembaran-lembaran kertas mereka, nah, seperti itu, dan sudah berbentuk tulisan ya. Kemudian dari tulisan itu Allah mentakdirkan ya bahwa penyempurnaan dari tulisan itu akhirnya diserahkan ke bangsa Arab ya, melalui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya. Nah, terakhir itu tulisan itu masuk ke Arab. Nah, jadi perkembangan Al-Quran itu dimulai dari Nabi Adam dan berakhir di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ini Al-Quran wahyu itu sudah sempurna ya, bisa dibaca dengan jelas, bisa dibaca, bisa dimaknai, bisa difahami. Nah, kenapa Al-Quran itu turun di akhir Nabi terakhir ya? Karena ya seperti itulah urutan Allah itu menurunkan firman ya, secara bertahap dia, dari yang paling awal, paling kecil hingga ke yang paling besar. Mudahnya itu cara pemahamannya itu seperti komputer ya. Zaman dahulu awal yang mulai itu komputer itu hanya kode 1 dan 0 ya. Hanya 1 dan 0, lalu berkembang berubah menjadi gambar, lalu berkembang lagi berubah menjadi tampilan monitor ya, berkembang lagi berubah menjadi printer ya, print, lalu berkembang lagi berubah menjadi bentuk 3D. Nah, seperti itulah. Nah, ibaratnya seperti itu, maka Al-Quran itu disempurnakan di zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi seperti itu sejarah semiotika Al-Quran ya. Bagaimana Allah itu menyusun Al-Quran itu dari ribuan tahun yang lalu ya. Selama ribuan tahun itu disusun hingga akhirnya sekarang menjadi sempurna seperti saat ini.